Dan posisinya emang gelap itu, gelap. Tapi di ruang terbuka pasar nih. Iya, versinya kayak pasar, ada meja-mejanya juga sama kayak gitu. Terus orangnya lebih ke nunduk gitu. Tapi nggak ada percakapan omongan, misalkan orang kayak transaksi di pasar, oh beli ini bu, beli ini, enggak, sepi. Jadi main diem aja. Diem. Cuman ada orang yang jalan gitu-gitu. Di situ aku mampir, aku beli. Sempet transaksi nih. Beli ayam goreng apa ayam bakar gitu ya, aku beli gitu. Tapi aku nggak ngelihat penjualnya kayak gimana, beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa gue udah bersama dengan seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisah pengalaman horornya yang dialami, yang dimana narasumber gue ini mengalami banyak kejadian-kejadian mistis di rumahnya. Dan lebih tepatnya narasumber gue ini masuk ke dimensi lain, lebih tepatnya ke pasar gaib. Dan lebih lengkapnya lagi nanti biar langsung narasumbernya aja menceritakan. Jadi langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Andrea. Hai, aku Andrea. Ya, kabar sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi apa aja nih Kak? Banyak sih kesibukannya, jadi karyawan, lagi bangun usaha kecil-kecilan, usaha kuliner. Dan ini kita langsung podcast di tempat usahanya Kak Andrea ya. Dan boleh dijelasin nih Kak, alamatnya di mana? W2 Food, alamatnya Jalan Raden Patah nomor 16A, ada di Tangerang Selatan. Bintaro, Tangerang Selatan. Ya, jadi nanti buat kalian semua nih yang rumahnya masih di area sekitaran Bintaro, langsung mampir aja ke sini. Enak buat nongkrong-nongkrong bareng gebetan dan teman-teman. Jadi langsung aja nih mampir ke sini. Dan lokasinya juga nyaman banget sih menurut gue. Dan kita balik lagi ke cerita Kak. Tadi kita sempat ngobrol sebentar nih. Ya. Kalau boleh sedikit yang Kak Andrea alami apa aja nih Kak? Banyak sih, cuman ya secara nggak sengaja ya kan. Dulu ya, dan didengar ada suara-suara. Gitu kan, dari kecil sih sebenarnya, cuman kan dulu kan kita nggak ngerti ya itu apa, terus kadang sekelibetan kayak gitu-gitu. Cuman yang kesini-sini tuh nggak sengaja banget, posisi lagi tidur tiba-tiba ke suatu tempat gitu. Dia nggak nyadar itu kalau misalkan itu bukan dimensi kita sendiri gitu kan. Cuman jadi itu kayak suatu tempat tuh kayak kita bilang tuh kayak pasar bentuknya. Tapi tuh orangnya tuh beda, nggak kayak orang-orang kita gitu. Nggak serem sih, mukanya nggak serem gitu. Cuman mereka diem aja gitu. Terus emang mungkin agak-agak beda lah wajahnya sama kita ya. Terus yang dijual-jual itu yang menurut aku tuh nggak pernah ada di sini. Bentuk dagingnya gitu beda. Kak, tapi boleh ditahan dulu nih Kak ceritanya Kak. Nanti biar penasaran juga nih teman-teman. Gue juga udah penasaran. Jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya yang Kak Andrea alami, gue mau ngingetin lagi buat kalian semua kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Kak Andrea, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, atau ceritanya mau gue bawain langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang Kak Andrea alami nih. Yaudah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Iya Kak Andrea, bisa langsung dimulai nih ceritanya. Iya, jadi tuh kalau waktu itu yang paling itu suara. Itu di tuh, rumah nih Kak posisinya? Di rumah. Itu lagi zaman lagi booming-boomingnya game kan. Jadi kan kita tuh nyecer main gitu, penasaran kalau mulu main gitu kan. Itu posisi udah jam 3. Tiba-tiba tuh ada suara nyanyian Nina Bobo, oh Nina Bobo gitu. Dari sumbernya? Posisi di kamar, itu posisi dia sebenarnya tuh di ruang tengah. Tapi aku tuh di dalam kamar sambil main game. Cuman karena kita asik main game kan, ya nggak ngehin dong. Cuman dalam hati nanya, siapa yang nyanyi malam-malam gini gitu kan? Nina Bobo. Iya, Nina Bobo. Siapa yang nyanyi malam-malam gini kan? Udah pas hasil lanjut aja main game kan. Terus nyanyi lagi dong dia. Nina Bobo, oh Nina, kalau tidak Bobo. Yang pas mau digigit itu, aku udah langsung sadar.
itu apaan lah, itu posisi kan hordeng kamar kan, pintu belum ditutup, langsung tiba-tiba langsung tutup, langsung tutupin selimut. Terus udah nggak bangunin orang, udah langsung udah paksain tidur. Pagi-pagi baru dia tuh cerita ke nyokap. Terus dengan ininya nyokapnya dengan ininya ngomongnya, kok kamu nggak bangunin mama? Malah sempet lagi bangunin mama, orang takut begitu. Itu malam banget nih kakak jadi. Jam 3 pagi. Itu suaranya anak kecil atau cewek? Cewek. Iya, kalau bisa dibilang sih itu ya, si itu. Miskun ya. Nah aku ngikirnya tuh perasaan di kiri kanan tuh nggak ada punya anak kecil. Kan itu kan biasa buat nyanyian anak kecil dong. Iya. Nah posisinya kan kalaupun di rumah orang kan nggak bakal kedengeran banget jelas dong. Nah udah tuh. Nah dari situ jadi kalau sendirian di rumah tuh agak-agak gini Iseng juga. Ya. Iya. Creepy banget nih. Iya makanya kalau nyokap pergi, kakak pergi, gue nginep di rumah orang temen. Nggak berani sendirian karena kan rumah 3 lantai tuh dulu nyokap. Jadi kalau nggak ada orang ya dia sepi banget. Iya. Posisi kiri kanan tuh maksudnya nggak terlalu dempet gitu sama orang gitu kan. Jadi ya jadi agak-agak serem juga gitu kan. Terus udah tuh gue misah di rumah. Posisi sama lagi sendiri juga. Lagi sendiri. Suami keluar kota sendiri. Terus emang gue tuh suka nonton film horor sebenarnya, lagi nonton posisi jendela sama pintu tuh kan transparan kalau rumah gue, jadi dihordengin doang. Nah posisi tuh hordeng belum ditutup ceritanya. Jadi cuman di dalam ada kucing tuh, gue lagi teman sama kucing gue, tiba-tiba ngejegrek orang, tapi nggak kelihatan mukanya karena ketutup hordeng. Jadi karena sedikit pantulan dikit, kayak orang putih gitu, putih ngejegrek depan pintu. Gue langsung kabur ke kamar. Orang tuh ada penampakannya. Itu kayak juga. Tapi mungkin kayak kan ada cewek versi cowok ya. Ini kayaknya versi cowok. Untung hordeng itu nggak kebuka. Kalau kebuka ya gue pasti ngeliat tuh wujudnya kayak gimana. Kabur. Jadi cuma berupa bayangan aja nih. Enggak, itu sebenarnya jelas, cuman karena ketutup hordeng, jadi tuh gue nggak ngeliat mukanya. Cuman ngeliat jegrek gitu loh, ngejegrek. Gimana sih berdiri depan pintu. Cuman emang dia nggak bisa masuk. Karena kan biasa kalau ada kucing mereka nggak akan masuk. Iya. Ngejaga juga. Iya benar. Terus ya banyak sih gitu, sekelibetan gitu-gitu. Jadi kalau boleh tahu rumahnya emang udah lama banget nih kak, atau gimana nih kak? Kalau rumah nyokap belum lama. Kalau rumah itu udah lama sih, ada sekitar 10 tahun, 11 tahun. Kan dari 2012 itu. Cuman memang itu dulu bekas rawa juga dulunya. Sebelum dibangun rumah itu. Kan depan-depanan tuh rawa. Satu lagi pernah tuh, itu nggak tahu yang dinamain orang kiriman atau kayak gimana ya. Itu nggak tahu. Cuman tuh posisi sama lagi tidur posisi pules, tiba-tiba itu di atas asap ngebul hitam. Dan itu cuma aku doang yang ngeliat. Pas aku bangun kayak orang bego gitu kan, itu ada asap kayak orang kebakaran gitu. Suami enggak ada asap, jadi cuma aku doang yang ngeliat. Andre sendiri nih. Aku doang yang ngeliat gitu. Dia emang nggak pernah yang gimana aku doang yang ngalamin. Kayak nggak tahu deh itu kayak. Terus kadang berapa jam bertak gitu. Itu mungkin kali yang, tapi kita nggak tahu lah ya, namanya orang ya kayak gimana. Ya udah pasrahin sama Allah aja lah kalau itu ya. Allah lah yang ngelindungin ibaratnya. Tuh. Udah ya udah terakhir tuh belum lama itu tiba-tiba tidur pules posisinya. Itu aku kayak masuk ke suatu tempat. Itu bentuknya kayak pasar kalau di kita. Pasar, banyak aktivitas orang, tapi memang orangnya nggak bisa digambarin ya, kayak seperti kita gitu kan. Aneh-aneh. Serem sih enggak, cuman beda muka-mukanya itu beda lah. Maksudnya mungkin pucet atau kayak gimana lah yang bisa kalau digambarin ke deskripsi kita ya. Udah jalan, terus yang aku aneh tuh jualannya aneh-aneh gitu. Dia kayak kalau di kita tukang soto gitu ya, tapi tuh pokoknya gimana sih, aneh gitunya. Terus ada daging, tapi dagingnya bukan kayak daging kayak sapi gimana, bukan kayak gitu. Dan posisinya emang gelap,
Tapi di ruang terbuka pasar nih. Iya, versinya kayak pasar, ada meja-mejanya juga sama kayak gitu. Terus orangnya lebih ke nunduk gitu. Tapi nggak ada percakapan omongan misalkan orang kayak transaksi di pasar. Oh, beli ini Bu, beli ini, enggak, sepi. Jadi main diem aja. Diem. Cuman ada orang yang jalan gitu-gitu. Tapi posisinya gelap. Gelap kan, emang pasar kan agak redup ya, tapi ini lebih gelap gitu loh. Lebih gelap banget. Gelap banget, kayak nggak ada penerangan sama sekali. Nah, terus yang belum baru ini bulan lalu ya kalau nggak salah. Itu kan dulu ada sempat tempat zaman tahun 96 ya, yang zaman penjajahan. Di Jarah tempat itu. Nah, itu dulu tadinya Ramayana. Tempat itu Ramayana. Nah, sekarang udah disewa Mitra 10. Nah, cuman di lantai 2 itu kan udah nggak dipakai ya dari zaman dulu, gitu. Udah nggak beroperasi. Udah berapa puluh tahun kayaknya itu kan. Nah, tiba-tiba sama, aku nggak sengaja masuk ke dimensi itu dan kondisi di situ rame. Aktivitas kayak kita, ada yang jualan, ada yang jualan ini, ada yang jualan makanan, jualan baju, kayak bazar, kayak di situ kayak bazar gitu loh, kayak bazar yang pasar malam kayak gitu. Nah, cuman yang anehnya itu kan dia posisi di lantai 2, jadi aku naik eskalator dong. Nah, eskalatornya itu nggak kayak eskalator kayak kita. Kayak apa tuh? Jadi dia nggak ada relnya yang buat naik itu. Jadi itu dia bentuknya ubin, kayak floor-flooran. Nah, terus yang tangga tangannya itu memang jalan. Tapi aku jalan. Jadi aku naik, tapi itu yang nggak ada rel. Berarti gue terbang dong kalau gitu ya. Iya. Terbang. Terus cuman di situ aku mampir, aku beli. Sempet transaksi nih. Beli ayam goreng apa ayam bakar gitu ya. Aku beli gitu. Tapi aku nggak ngelihat penjualnya kayak gimana, beli. Nah, terus udah tuh nggak lama kebangun tuh, langsung dibangun sama suami karena posisi udah jam 6 kan, tiba-tiba bangun udah tuh. Terus pas udah bangun aku mikir, perasaan itu kan nggak ada aktivitas, sudah lama nggak ada aktivitas, tapi aku lihatnya di situ tuh rame, kayak kita aja, gimana sih ada aktivitas kayak rame banget gitu aja pasar. Padahal sampai sekarang pun di sewa Mitra 10 itu udah nggak ada sama sekali aktivitas, itu bener-bener kosong. Nah, udah nggak ada, udah rusak kali itu karena nggak dipakai puluhan tahun. Dan ketika Kak Andrea lagi main game yang tadi dengar suara Nina Bobo itu, itu berapa kali Kak dia ngulang suara itu? Dua kali nyanyian. Jadi Nina Bobo, itu kan nggak diterusin tuh. Kalau tidak bobo digigit itu nggak diterusin. Nah, gue masih asik aja main game gitu kan. Namanya kalau lagi main game kan, ngulang tuh pas dia mau bilang digigit, gue bersadar, astagfirullahaladzim. Ini kan jam segini, terus gue nggak ada, maksudnya di rumah gue tuh nggak ada anak kecil gitu, terus siapa yang nyanyi kayak begitu? Gue baru saja jangan itu, udah langsung gue tutupan selimut, gue udah ketakutan. Itu suaranya wanita nih? Cewek, ya gimana sih? Kalau lagi ya kayak di film-film gimana sih yang gitu? Untung aja dia nggak apa ya? Kalau ada horden gitu kan, kalau tiba-tiba ngejeglek depan gue juga gue nggak tahu deh kayak gimana. Iya. Dan yang sosok laki-laki ya yang di depan pintu itu Kak Andrea nggak jelas banget nih. Iya, kayak gimana sih, kayak orang berdiri di depan pintu. Cuman kan karena pintunya transparan kan gue kasih hordeng tuh. Nah, jadi kan otomatis dari sini kelihatan, dari ke atas ke sini kan nggak kelihatan mukanya. Gue juga nggak tahu kalau misalkan itu posisi jendela dibuka. Tahu dong, hibrid, mana sendiri lagi di rumah nggak ada siapa-siapa. Itu bagusnya dia nggak nampakin langsung jelas banget gitu. Ya benar, bagusnya. Dan gue juga nggak tahu kalau misalnya dia tiba-tiba nampakin, gue mau kabur kemana, orang gue sendirian di rumah. Betulnya beneran itu ada kucing itu kayak nyelamatin banget, dia nggak berani masuk. Kalau nggak tahu deh, kalau itu nggak ada kucing gue masukin ke dalam ya. Mungkin dia udah masuk kali nembus. Bisa. Terus gue nggak tahu minta tolong sama siapa, nggak ada orang. Serem banget pas itu. Nggak ada orang. Lagi padahal udah disuruh nginep itu, gue udah nginep di rumah mama. Aku berani lah, orang selama ini nggak pernah ada apa-apa kan ibaratnya. Ya udahlah, fine aja gitu kan, pakai gaya-gayaan Doto sendiri nonton film horor lagi kan. Ternyata beneran disamperin. Dan yang masuk ke dimensi lain Kak, itu wajah-wajahnya seperti apa nih yang
dagang pucet sih, di pasar pucet, gaib itu. pucet. Dia hampir sama kita gitu kan, kayak kita. Cuman dia memang ya karena kalau kayak gitu kan mereka diam ya, nggak pernah ngomong gitu, nggak ada ekspresi mukanya kayak gimana gitu kan. Udah, gue jalan aja gitu kan, jalan gitu. Sambil gue mikir, gue ini ada di mana gitu. Gue mikir masih waktu itu belum sadar gitu kalau gue tuh lagi ini bukan dimensi gue nih gitu. Cuman gue masih mikir gini, ini gue ada di mana ya? Kok ini kayak pasar, tapi kok beda gitu. Terus jualannya kok yang nggak pernah gue lihat di dunia gitu. Maksudnya ya udah kayak bentuk dagingnya. Iya, layaknya di pasar. Terus gitu kan. sayuran apa gimana tuh beda. Tapi karena gue posisi nggak tahu ya, masih gimana ya? Nggak ngerti. Ini gue lagi di mana sih nih? Ngapain gue juga di sini gitu? Enggak, maksudnya karena nggak sengaja kan kita bukan maksudnya langsung pengen masuk itu kan nggak sengaja posisinya. Gue juga nggak tahu gitu kan, itu tiba-tiba sendiri. Tiba-tiba langsung masuk ke dimensi lain dan pasar gaib. Nah itu gue bisa balik ya, kalau nggak balik nggak tahu deh itu gimana ceritanya. Alhamdulillahnya balik nih Kak. Makanya kadang gue takut ya pengennya tuh, aduh nggak pengen kayak gini dikasih kayak gitu, nggak pengen gitu. Maksudnya kita juga beban kali, maksudnya nggak kayak orang. Kadang yang misalkan kita alamin belum tuh orang juga, maksudnya, lu ngarang sih lu, nggak mungkin, nah, lu keplasan lu aja kan ada orang ngomong gitu kan, karena mereka nggak ngalamin sendiri, kita juga sebenarnya kan nggak mau, kalau boleh milih, benar. tapi gimana ya namanya, ya kalau dibilang anugerah mau gimana, gitu. Dan mereka nggak ada yang pada memperhatikan Kak Andrea nih. Enggak ada. Mereka ya maksudnya diem lebih ke diem aja. Diem. Terus ya ada orang yang lagi transaksi tapi nggak ada suaranya dia. Cuman dia di depan gitu lagi nungguin. Gerakan aja nih. Diem dia, posisi diem dia kayak orang misalnya mau beli nih, udah diem lagi kayak orang lagi nungguin nih makanannya jadi atau gimana kayak gitu. Lebih ke tapi kalau yang pas di apa namanya? Yang di Ramayana ini ada sempet rame, kondisi rame, ada suara. Ya gimana sih kayak transaksi pasar kayak biasa, kayak gitu. Tapi yang dilihat semua makanannya sama nih. Kalau ini hampir sama makanannya. Yang di Ramayana ini. Ramayana, cuman kan gue mikirnya gini, itu kan udah lama tutup, tapi kenapa ada begitu? Gue cerita sama temen gue. Tutup dari 96 kan? Iya, gue bilang itu kan udah tutup ya. Masa gue mimpi apa gimana sih? Gue bilang tiba-tiba kok kayak kita aktivitas, ada yang jualan inilah, jualan itulah. Gue bilang gitu, gue aneh deh kenapa sih? Gue bilang, lu perasaan lu aja lah, temen gue kan selalu begitu. Perasaan lu aja lah kayak gitu kan, karena memang nggak ngalamin, jadi ya banyak yang nggak percaya. Wajah-wajahnya sama gak sih sama yang pertama kali kan? Kalau itu gue nggak pernah ngehin. Kalau yang di Ramayana itu nggak ngehin. Cuman gue posisi lagi mikir gitu. Gue ngelihat eskalatornya doang itu. Gue bilang eskalatornya kok begini gitu, floor-flooran, tapi dia bisa jalan, nggak ada relnya. Gue pikir, terus pas gue udah bangun dari itu, gue udah sadar, gue bilang, terus tadi gue jalan pakai apaan ya? Kok kan eskalatornya nggak ada relnya, tapi gue bisa naik ke atas. Kayak sama kayak apa, posisinya tuh kayak basement tuh kan parkiran ya, kayak ada lorong-lorong gitu. Jadi tuh gue jalan gitu di lorong-lorong begitu. Mau naik ke atasnya itu bentuknya lorong-lorong. Nah, terus baru tuh rame tuh orang jual baju, jual makanan gitu. Tapi sama seperti kita nih, kayak kita. Tapi gue nggak lebih spesifik ngeliat orangnya ya kan, karena posisi emang gue lagi mikir waktu itu. Gue bilang gini, ini gue di mana sih gitu kan? Kok gue mikirnya gini, ini kan udah nggak ada aktivitas, tapi kok di sini rame gitu loh maksudnya. Gue masih mikir. Jadi kan dia sempat menyadari nih. Nah gini, ini gue di mana sih? Gue bilang gini, ini perasaan kan tutup ya, ini kan sepi, nggak ada aktivitas. Kok begini ya gitu kan? Terus udah tiba-tiba kebangun kan? Terus pas bangun tuh gue mikir, apaan sih tadi, kok gue mimpi apa gimana sih gitu kan? Tapi gue bener-bener jelas ngelihat itu, bener-bener aktivitas. Padahal kan udah berpuluh-puluh tahun itu nggak ada apa-apa kan? Gue begini, berarti jangan gue ini lagi nyasar lagi, gue bilang. Udah nih Kak, ketika itu udah nggak ngalamin lagi nih? Belum sih, pengen lagi. Pengennya nggak pengen lagi sih. Tapi nanti boleh nih kalau misalkan ngalamin lagi ke pasar gaib, diceritain lagi di mistik ya? Boleh. Pengen sih nggak lagi. Gue ngeri apa kagak bisa balik doang, bener nggak? Nggak bisa balik ya Pak? Ya untuk yang pasti Allah mungkin masih melindungi gue ya. Bisa, kan kalau orang yang ibaratnya sengaja kan, maksudnya kan mereka ada persiapan dong. Nah kalau ini kan posisi aku
gue tidur. Iya. Ya kan kalau tiba-tiba ya kan kalau kata orang kan ada perbatasan antara waktu. Iya. Nah, apa sih kalau yang di film-film itu kan ada perbatasan waktu, ada berapa detik ya kan. Nah, kalau di posisi tidur kan kita nggak tahu ya gimana kan. Hitung aja gue bisa balik. Kalau nggak bisa balik ya gue nggak bakal ketemu lo juga sih. Nggak bakal bisa cerita di dimensi mistik nih. Ya Kak Andrea, sekali lagi makasih banyak nih Kak. Ya. Udah mau berbagi kisah pengalamannya di dimensi mistik. Sukses terus buat karirnya dan usahanya Kak. Sama-sama ya. Semoga karirnya berarti banyak. Amin. Terus nanti bisa munculin cerita-cerita yang lain-lain. Amin. Ya memang benar kalau dipikir kalau pakai logika ya mungkin kalau orang yang belum ngalamin ya nggak bakal percaya, nggak bakal masuk karena ini di luar nalar ya. Iya. Betul. Cuman kalau udah ngalamin jangan sampai sih ngalamin ya. Iya. Mau sih. Kadang nggak enak. Sampai ngalamin. Nggak enak gitu banget, nggak enak banget. Ya udah, gue rasa sekian nih kisah pengalaman horor yang Kak Andrea alami dari di rumahnya sampai masuk ke dimensi gaib nih, atau ke pasar gaib lah ya kayak. Dan sebelum gue akhiri videonya, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang Kak Andrea alami, mau jadi narasumber di dimensi mistik, atau ceritanya mau gue bawain langsung di dimensi mistik, kalian bisa langsung DM ke Instagram dimensi mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya semua bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue mau ngingetin lagi yang kalian yang area rumahnya di sekitaran Bintaro dan sekitarnya nih, daerah Tangsel, langsung aja mampir ya. Ada fasilitas karaoke juga, jadi lu nongkrong mau pacaran sambil karaokean tuh. Mantep kan. Mantap, pokoknya lokasinya makanannya mantep, juga ternyaman, terjangkau harganya. Mantap ya Kak. Iya. Harganya juga ekonomis lah. Dan terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang Kak Andrea alami ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue Ars Dimensi Mistik dan Kak Andrea pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kak Andrea makasih banyak. Iya.